Halo pemirsa, kita berjumpa di segmen Sindo News 5, ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita, tapi juga mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di negeri ini. Dan beberapa informasi menarik sudah kami siapkan di Sindo News 5, saya Yudi Handoyo. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akhirnya menemukan peta harta karun kuota haji. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dalam cerita ini disebut-sebut terseret pusaran korupsi pengelolaan kuota haji 2023-2024. Kalau kita dengar kata-kata kuota haji, itu kan seharusnya mengantarkan umat ke tanah suci, sebuah proses yang penuh dengan kemurnian, ketulusan. Dalam versi ini ternyata justru dikisahkan berputar-putar dulu di lorong birokrasi, transit di meja rapat, dan mungkin sempat umroh ke rekening yang tidak tercantum di manifest. Juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan penetapan tersangka dalam kasus yang ditaksir merugikan negara hingga 1 triliun rupiah lebih itu, di mana ex-Menteri Agama sudah diperiksa pada 16 Desember 2025 lalu dan hingga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Publik dalam cerita ini hanya bisa bertanya-tanya, apakah daftar tunggu jemaah haji memang panjang karena jumlah jemaah? Kita kan nanyanya itu tadinya ya. Atau karena kuotanya lebih dulu naik haji duluan ke tempat lain, atau lebih spesifiknya ke kantong oknum-oknum pejabat. Semoga terungkap lah ya. Dan informasi berikutnya pemirsa, pemerintah menyerahkan bonus kepada seluruh atlet yang meraih medali di SEA Games 2025 Thailand lalu. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan agar bonus yang diterima atlet tidak dihambur-hamburkan. Inilah dia pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bersama Menpora Erick Thohir menyerahkan bonus kepada atlet peraih medali SEA Games 2025 Thailand di Istana Merdeka Jakarta. SEA Games edisi ketiga kontingen Indonesia ada di peringkat kedua di bawah tuan rumah Thailand dengan torehan koleksi total medali yang cukup banyak hingga 333 medali, di mana diantaranya emas ada 91 keping. Ini melampaui target ya, 91 emas. Dan salah satu yang jadi sorotan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga menjanjikan kenaikan pangkat bagi atlet yang TNI. Pemberian penghargaan ini karena para atlet telah mengharumkan nama Indonesia di mata dunia dalam hal ini SEA Games 2025 di Thailand pemirsa. Atlet dari TNI dapat bonus naik pangkat. Dimana seperti yang kita ketahui bahwa salah satu atlet yang merupakan TNI ya, naik pangkat hingga menjadi kapten. Total bonus yang diserahkan mencapai 465 miliar rupiah. Banyak sekali, 465 M. Jumlah bonus tertinggi sepanjang sejarah pemirsa. Ya, ketika bonus diserahkan, maka sudah selesai tugas atlet di SEA Games Thailand 2025 pemirsa. Tapi kalau untuk informasi berikutnya ini juga ternyata sudah selesai tentang kasus dugaan pembunuhan diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Selesai dan ditutup. Dilakukan oleh polisi yang menyimpulkan tidak ada peristiwa pidana di kasus ini. Kesimpulan yang membuat kematian terlihat seperti sebuah sekedar dugaan, bukan kehilangan nyawa saja. Ya, kita sudah menunggu proses panjang. Ternyata tutup buku oleh Polda Metro Jaya atas dugaan pembunuhan Arya Daru Pangayunan. Alasannya, tutup buku karena tidak ada unsur pidana dalam kejadian ini. Surat pemberitahuan penghentian atas kasus dugaan pembunuhan diplomat muda Kemenlu itu, surat tersebut dikeluarkan pada Selasa 6 Januari silam, ditujukan kepada istri Arya Daru Pangayunan. Sebelumnya diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru ditemukan meninggal dunia dalam kondisi wajah tertutup plastik dan terlilit lakban di kamar kosnya di Menteng, Jakarta 8 Juli 2025 lalu. Kalau kasus Arya Daru pemirsa ditutup penyelidikannya karena belum ditemukan unsur pidana. Informasi berikutnya ini terus berlanjut di mana Roy Suryo CS melanjutkan proses pengajuan uji laboratorium forensik independen ijazah Joko Widodo. Mereka ajukan lembaga independen BRIN
dan juga Universitas Indonesia sebagai pembanding hasil uji laboratorium forensik yang dilakukan polisi. Roy Suryo CS melakukan pengajuan uji forensik independen terhadap ijazah Joko Widodo. Dua institusi independen yang ditunjuk Roy Suryo CS adalah Laboratorium Forensik UI dan BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, di mana mereka menyerahkan pada penyidik untuk menetapkan salah satu dari kedua lembaga yang diajukan itu yang nantinya akan melakukan uji forensik pembanding. Pemirsa, sebelumnya Polda Metro Jaya sudah melakukan gelar perkara khusus terkait kasus fitnah ijazah Jokowi. Dari gelar perkara itu Roy Suryo CS masih tersangka. Polda Metro Jaya minta Roy Suryo CS ajukan pra peradilan dengan status tersangka yang mereka dapatkan setelah proses gelar perkara khusus diajukan oleh pihak kepolisian. Ya, kita harapkan benar-benar diungkap dengan gamblang, dengan jelas, tidak semrawut ya tentang dugaan ijazah yang juga panjang sekali sampai sekarang masih terus diteliti, diselidiki pemirsa. Jangan sampai seperti informasi berikut ini yang semrawut tentang kabel melintang masih menghantui warga dan pengendara di Jakarta. Kabel semrawut di Tebet, tepatnya di Jalan Supomo, Jakarta. Kita lihat ini, waduh, semrawut sekali ya kabel-kabel menjuntai di atas. Tentu ini sangat bahaya ini, apalagi kalau ada yang lepas salah satu ikatan kabelnya ya. Ini mengancam keselamatan, keamanan warga Jakarta tuh pemirsa. Ya, kita mungkin yang tinggal di Jakarta pun kadang-kadang juga suka berpikir ya kalau melihat ada kabel-kabel seperti ini di beberapa titik lokasi tiang listrik. Seperti di Tebet, sepanjang jalan Duren 3 Raya, Jakarta Selatan, tiang-tiang listrik penuh kabel yang melintang. Ini terlihat kondisi kabel kusut, tidak teratur. Kita kan jadi khawatir ya. Jangan sampai ini malah meningkatkan resiko kebakaran akibat korsleting listrik. Tentunya hal ini mengancam nyawa pengguna jalan. Selain berbahaya, kabel semrawut juga ya jelas kalau kita lagi di jalan ya ngeliat seperti ini kan jadi merusak estetika pemandangan ya. Yang harusnya jadi tertib, aman, lancar tapi ternyata berantakan. Ya, semoga ini ada upaya solusi perbaikan dari pemerintah Provinsi Jakarta untuk bisa menata kabel semrawut karena selain mengancam juga tidak enak dilihat ya. Pemirsa, di balik setiap kebijakan ada konsekuensi dan di balik setiap headline juga ada harapan publik yang tidak boleh diabaikan, tidak boleh dilupakan. Kalau hari ini kita belajar satu hal pemirsa, itu adalah kekuasaan bisa dibongkar, kebijakan bisa ditantang, suara publik kalau cukup lantang ternyata bisa mengubah arah. Yang jelas satu hal, Indonesia harus sejahtera. Yudha Hadi pamit, terima kasih, sampai jumpa.